Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa kulimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan barakah, taufik dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian selaku umatnya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat yang tadi saya bacakan, surah Ali Imran ayat 133, Allah menegaskan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita, Allah mengajak kepada kita agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentunya sangat meyakini adanya surga dan neraka. Kita sebagai seorang muslim tentunya sangat menginginkan nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, permasalahannya adalah surga hanya Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Permasalahannya adalah apakah kita termasuk
ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama introspeksi diri dan mari kita sama-sama mengukur diri berdasarkan ayat selanjutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 134. Allah menegaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara wal qazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Hadirin rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah ia senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Artinya apa? Ia senantiasa infak di jalan Allah, tidak pandang bulu dalam kondisi yang bagaimanapun, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi bagaimanapun ia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang berbicara tentang infak ini ada di antara kita yang berpikir, jangankan untuk kamu misalnya, untuk saya saja masih kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau infak kemudian kita menunggu kita kaya dulu, kapan kita infaknya? Kalau kita mau infak kemudian kita menunggu kita cukup dulu, menunggu kita lebih dulu, kapan lebihnya? Justru dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah dalam kondisi yang bagaimanapun, lapang maupun sempit, ia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang infak ini, seandainya kita menyadari betapa dahsyatnya infak, maka rasa-rasa di antara kita atau di antara umat manusia, terutama muslim, tidak akan ada orang yang pelit. Kenapa demikian? Allah berjanji Allah akan lipat gandakan pahala bagi mereka yang mau infak dan sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan tubuh tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, dan kita harus yakin betul dengan kebenaran ayat ini, bahwa Allah akan lipat gandakan infak itu bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, melainkan 700 kali lipat. Dan itu bukan hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia Allah buktikan betapa dahsyatnya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mendengar misalnya ada orang yang kerajinan infak, ada orang yang kerajinan sedekah, kemudian dia tiba-tiba bangkrut. Tidak pernah terjadi seperti itu. Yang ada justru sebaliknya. Infak, sedekah itu mampu mencegah bala, bahkan menarik rizki yang jauh di sana. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang yang bertakwa yang pertama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Kemudian yang kedua adalah wal qazimina al-ghaiz. Wal qazimina al-ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya
Hadirin rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini yang kedua adalah mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang marah, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Marah itu pada hakikatnya alami, setiap orang memiliki potensi untuk marah. Akan tetapi marah yang seharusnya adalah mampu kita kendalikan. Jangan sampai kita menyesal karena kita marah kemudian kita sesali. Karena apa? Karena ternyata yang kita marahi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai patokan bagi kita sebagai seorang muslim, mari kita sama-sama simak hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasul menegaskan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun saya mendalami bela diri karate, dan saya baru menyadari bahwa senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan lawan maupun kawan ternyata bukan pukulan, melainkan adalah senyuman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian sebagai bahan bagi kita agar kita mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengendalikan marah kita, maka ada baiknya kita melihat hadis qudsi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, ingatlah kepadaku ketika kamu marah, maka niscaya aku akan ingat kepadamu ketika aku murka. Dan karena itu aku tidak akan membinasakan kamu bersama orang-orang yang aku binasakan." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya marah ini. Bahkan kadang-kadang karena marah, kita lihat misalnya dalam kondisi sekarang ini, apalagi kondisi COVID-19 masih melanda, karena orang tidak pandai menahan marah. Lebih-lebih dalam keluarga, ada laporan ke kepolisian bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya 1 bulan 1 laporan, ini sampai dengan 7 laporan. Artinya apa? Terjadi peningkatan yang sangat signifikan sampai 7 kali lipat. Itu untuk terjadi kasus di Kabupaten Bandung, dan tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang lain. Karena tidak mampu menahan emosi, karena tidak mampu menahan amarah, bukan hanya KDRT yang terjadi, bahkan terjadi perceraian dalam rumah tangga juga karena tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan amarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah kita, sehingga kita bisa menempatkan marah itu pada tempat yang sebenarnya. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin rahimakumullah, memaafkan kesalahan tentunya jauh lebih sulit dibandingkan dengan hanya menahan emosi, dibandingkan dengan hanya menahan amarah. Bisa jadi kita ini mampu menahan amarah, padahal emosi itu masih membludak dalam diri kita. Mata kita masih merah misalnya, muka kita juga masih merah, dalam hati kita juga masih marah. Akan tetapi mampu memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Kita mampu menghapuskan semua luka yang pernah orang lain goreskan ke dalam diri kita. Ini memang lebih sulit, akan tetapi pahalanya sangat besar dan jaminannya adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah ihsan,
Ihsan ini artinya adalah kita mampu membalas perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Allahu Akbar. Ini tentunya sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang benar-benar ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita harus membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Muhammad Rasulullah memberikan ilustrasi, memberikan gambaran berkaitan dengan ihsan ini. Diceritakan ada seorang budak yang membuat marah tuannya. Dia membuat kesalahan yang sangat besar sehingga tuannya sangat marah. Akan tetapi ketika tuannya mau marah, apa kata budak tadi? Wahai tuan, wal qaziminal ghaiz. Wahai tuan, tahan amarahmu. Wal qaziminal ghaiz. Baik, kata tuannya, aku tahan amarahku. Kemudian kata budak tadi apa? Wahai tuan, wal afina anin nas. Baik, aku maafkan engkau, kata tuannya. Kemudian budak tadi melanjutkan, wahai tuan, wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata tuannya tadi? Baiklah kalau begitu, aku merdekakan engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang budak yang melakukan suatu kesalahan yang harusnya dihukum, akan tetapi apa balasan dari tuan tadi? Dia justru dimaafkan, bahkan dimerdekakan demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu berinfak jalan Allah bagaimanapun kondisi kita. Mudah-mudahan kita pun mampu untuk menahan amarah kita, mengendalikan diri kita, dan kita pun mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun salah orang lain kepada kita. Dan mudah-mudahan yang lebih baik dari itu adalah kita mampu berbuat ihsan, dan mudah-mudahan kita mampu mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.